Halo, nama saya Rizky Azmiswandi. Kami dari kelompok 12 akan memberikan presentasi kami mengenai design principle dari aplikasi X. Dengan saya Rizky Azmiswandi. Saya Noel Arjun Panjaitan. Saya Muhammad Ashraf Rizky. Saya John Ria Ebenezer Siaan. Saya Jordi Sibro. Oke. Seperti yang kemarin dijelaskan di materi, kita punya 15 aspek yang dapat dianalisis secara general untuk UI design principle analysis. Ada user compatibility, ada workflow compatibility, task compatibility, product compatibility, sampai what you see is what you get. Jadi di sini kita akan membahas salah satu analisis yang telah kami buat pada aplikasi X atau dulunya itu Twitter. Pertama, X terapin prinsip user compatibility untuk nyambut semua orang, mulai dari digital natives sampai pengguna baru yang baru kenal media sosial. Sebagaimana yang kita tahu, platform X ini dulunya itu Twitter dan udah lama banget media sosialnya. Jadi mereka terus-terusan untuk mengubah UI mereka supaya lebih welcome untuk pengguna-pengguna baru yang belum pernah mengenal media sosial sebelumnya. Hal ini bisa dilihat seperti kayak mereka menggunakan universal icons untuk icon-icon yang ada di UI mereka, seperti kayak home, explore, itu icon-icon yang bisa kita lihat di mana-mana gitu, jadi lebih intuitif. Terus mereka nge-welcome wide user untuk bisa menggunakan X pakai language native mereka sendiri. Kayak di sini bisa lihat X itu bisa support multiple language. Terus juga untuk accessibility supaya orang yang tidak bisa secara full menikmati X, seperti orang yang punya disabilitas, misalnya dia buta, layarnya akan bisa membaca si gambar kalau misalnya postnya menggunakan image description seperti ini. Jadi X bisa nyambut lebih banyak user untuk bisa menggunakan X setiap hari. Selanjutnya, workflow compatibility. Di X ini dia ngikutin ritme alami percakapan sosial. Jadi contohnya kayak tweet composition workflow-nya di awal banget ketika ngebuka X, itu tuh langsung kayak kita bisa ngungkapin apa yang kita pengen tweet, apa yang kita pengen post kalau sekarang namanya. Lalu ketika kita ngelihat post, kita biasanya kan ngelihat dulu baru kita bereaksi. Jadi kita bisa di timeline itu ngelihat post, kita bisa reply, retweet kalau misalnya kita kayak setuju atau kayak pengen kayak relate, bisa like, juga bisa kita simpen. Jadi yang paling gede itu kita ngelihat apa fenomenanya atau apa tweetnya dulu, lalu kita melakukan reaksi. Itu kayak di dunia nyata juga seperti itu. Jadi flow-nya itu compatible sama kebiasaan dari user. Selanjutnya itu task compatibility. X itu setiap tombol itu langsung melayani tujuan komunikasi sosial dari si usernya. Jadi kalau kita lagi kayak tadi mau membagikan pemikiran, ada mau sesuatu, itu langsung di paling depan. Kita kalau mau nge-organize mau nge-organize kontennya, itu ada toolnya langsung gitu. Jadi kayak very task compatibility, kayak pas nyari kita juga bisa nyari akun, bisa nyari semua yang kita pengen, kayak trend, post, segala macam. Jadi very task compatibility. Selanjutnya ke product compatibility. X memastikan integrasi yang mulus di seluruh ekosistemnya, baik pada saat kita beralih dari mobile ke desktop, kemudian membagikan tweet ke platform lain, atau menyematkan tweet di website. Semua pengalaman itu X membuat kita tetap konsisten. Kemudian X juga berkolaborasi dengan
ekstensi seperti kamera untuk upload foto, kontak untuk cari teman, kemudian aplikasi lain bentuknya Family. Aplikasi X juga memanfaatkan Family melalui konvensi media sosial yang langsung dikenali seperti ikon hati untuk like, kemudian ini ada home, gambar rumah, explore, notification, yang bell, message, itu agar kita sebagai user tidak terdistract untuk mempelajari fungsinya. Jadi kita pengguna bisa fokus pada percakapan daripada cari tahu cara menggunakan platform itu. Ada sedikit desain X ini tergolong sangat simpel. X memotong semua noise. Saya fokus pada kali penting, yaitu post dari orang lain. Kemudian timeline yang bersih menjadikan tweet buat kacauan. Interface compose yang hanya menawarkan tool esensial dan navigasi menggunakan fungsi-fungsi inti yang paling dibutuhkan pengguna. Kemudian selanjutnya yaitu kontrol, yang mana aplikasi X memberikan pengguna kontrol komprehensif atas pengalaman mereka dalam bersosial media. Pengguna dapat menghapus tweet, mengontrol siapa saja yang dapat melihat konten mereka melalui fitur pengaturan privasi, dan melakukan mute kata kunci yang mereka tidak ingin lihat di timeline mereka, serta opsi filter konten dan kemampuan untuk memblokir atau membatasi interaksi antar orang yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada direct manipulation. Di aplikasi X itu menciptakan interaksi yang intuitif dan langsung, seperti timeline yang dapat dipindahkan dari for you ke following, dan menarik layar ke bawah akan refresh konten yang akan ditampilkan, dan animasi like dan retweet yang muncul sangat animatif. Selanjutnya, fleksibilitas. X memberikan fleksibilitas sesuai kebutuhan penggunanya. Yang pertama ada dari timeline yang dapat diatur melihat konten yang secara algoritma, yaitu for you, dan following, yaitu konten dari pengikut si pengguna. Lalu ada setting, memberikan aksesibilitas di pengaturan display bahasa yang ingin digunakan oleh pengguna, serta shortcut yang ingin digunakan. Lalu ada kustomisasi konten dan notifikasi filter. Selanjutnya selanjutnya proteksi. Karena banyaknya pengguna yang aktif dalam Twitter dan menggunakan Twitter setiap harinya, Twitter itu atau X memuat beberapa proteksi terhadap penggunanya. Yang pertama, logout itu. Jika dia melakukan logout secara tiba-tiba, dia menemukan notifikasi. Selanjutnya, jika dia terdapat hal yang tidak sesuai dengan dirinya atau korporasi lainnya, dia dapat mereport tweet atau komenan dari postingan itu. Terdapat tiga ketentuannya, yaitu hate, abuse, dan violent speech. Dan yang terakhir itu security. Terdapat beberapa security yang telah diterapkan oleh X, yaitu passkey, 2FA, dan ID verification. Selanjutnya, nah di sini what you see is what you get. Terdapat beberapa option dalam grid Twitter untuk memposting suatu postingan. Yang pertama dapat memberikan caption dan emoji tambahan serta menggunakan tagar, dan di bawahnya itu terdapat beberapa opsi seperti gambar, video, foto, dan link yang dapat dipost secara langsung. Dan terdapat 3 opsi. Yang pertama post draft, post, dan terakhir yaitu preview link secara langsung dan dapat ditekan dan direct ke website yang ingin dituju. Selanjutnya, nah, responsiveness yaitu merupakan tampilan UI
yang interaktif bagi pengguna seperti like yang dapat bergerak jika ditekan dan tidak ditekan kembali, dan kedua itu seperti beberapa orang yang dapat melihat secara langsung. Terdapat jumlahnya di sini di sebelah kanan bawah, dan yang terakhir itu skeleton loading screen yang jika terjadi koneksi dia tetap fit to the screen. Nah, di sini terdapat dua invisible technology. Yang pertama itu for you atau untuk Anda yang terdapat seperti trending topic selama beberapa pekan atau beberapa hari di X tersebut. Yang ini biasanya menggunakan algoritma tertentu untuk mendapatkan postingan yang teratas. Kemudian yaitu tweet translation seperti halnya pada sosial media lainnya. X ini menggunakan karena mempunyai banyak pengguna di seluruh dunia, maka X menyediakan fitur translate secara otomatis untuk penggunanya. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada robustness, di mana di sini robustness dalam X itu adalah ketahanan, di mana robustness dalam X ini memastikan platformnya tetap berfungsi meskipun memiliki traffic yang tinggi. Di sini yang pertama ada cache content yang tetap dapat dilihat walaupun pengguna sedang offline, namun sudah terloading pada saat pengguna masih online. Kemudian yang kedua ada error message, di mana error message yang disampaikan cukup jelas untuk membantu pengguna bahwa ada error yang dalam tindakan yang dilakukan pengguna. Selanjutnya itu ada ease of learning and ease of use, di mana X menyimbangkan keseimbangan antara ease of learning dan ease of use dengan fungsionalitas power user melalui progressive disclosure, di mana di sini pengguna baru dapat dengan mudah belajar dan menggunakan aplikasi X ini. Di mana yang pertama ada step by step introduction to core features, di mana pada saat pengguna baru saja mendaftar X, maka aplikasi akan menunjukkan apa saja yang dapat dilakukan dalam aplikasi ini, seperti memfollow beberapa akun ataupun topik. Selanjutnya ada contextual tooltips, di mana ada fitur terbaru dari X yaitu AI berupa yang bernama Grok yang dapat digunakan menggunakan voice mode. Kemudian yang terakhir itu ada progressive feature disclosure, di mana jika pengguna X ingin menggunakan fitur-fitur yang lebih lengkap dari X, pengguna dapat berlangganan sesuai dengan keinginan pengguna. Di sini ada beberapa contoh yang saya tampilkan di sini adalah Premium Plus, di mana merupakan fitur tertinggi dari aplikasi X. Demikian principal design analysis yang kami lakukan untuk aplikasi X. Semoga penjelasan yang diberikan dapat dimengerti dengan mudah. Grup 12 mohon undur diri. Bye-bye.